Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mengganggu waktunya Pak Pendi, ya calon pilihan Kades nomor urut 3. Saya di sini memfasilitasi kampanye online gitu kan. Nah, saya di sini sama teman-teman ingin tahu visi sama misinya yang benar-benar detail gitu kan. Biar masyarakat yang belum tahu penjelasan misi dan misinya biar pada tahu semuanya. Sebelum masuk ke visi dan misi, Bapak itu tertarik jadi kepala desa itu apa ada dorongan dari hati nurani, apa ada dorongan dari rekan-rekan, apa gimana Pak? Saya asli dari hati nurani saya. Memang saya menjabat sebagai kasih pemerintah. Iya. Tahu persis, saya bukan mengada-ngada, bukan merekayasa, tapi ingin kekurangan-kekurangan waktu kemarin saya kerja, ingin ada perubahan. Makanya saya punya visi dan misi gerakan perubahan. Oh, misi poin pertama aja ya Pak ya. Iya. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. Maksudnya meningkatkan profesionalisme pelayanan publik yang kayak gimana? Begini deh, Ya. ini kan contoh lah. Tadi kan saya katakan harus menyelenggarakan pemerintahan dari tingkat bawah sampai atas. Ya. Begini, jadi setelah Ya. setelah istilahnya sesuai dengan aturan sudah jadi aparat sudah lengkap, Ya. sebagai kepala desa wajib atau hak untuk memberikan bintek pimpinan teknik masalah pekerjaan. Jangan sampai mencek bahasa orang teman patung pangtini pacorok pokok cek bahasa kasar. Untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat pertama harus membina aparatur desa dari tingkat RT RW sampai atasan harus diberi porsi dan tugas-tugas masing-masing tupoksinya harus dikasihkan, harus diberikan. Karena apa? Karena melayani rakyat menunggu untuk dilayani dengan maksimal. Ini yang kedua Pak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM-nya mungkin ya bagi aparatur pemerintah desa. Nah, maksudnya ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia gimana Pak? Begini deh, namun coba seorang Ya. kupingkan adik sering wawancara Bapak Jokowi. Jalma pinter dibawa di pemerintahan paling enteng. Numpang berat-berat mah beban negara adalah jalma bodoh. Nah, makanya saya kalau terpilih jadi seorang pemimpin di Cimuncang, saya akan gali sumber daya manusia. Di antaranya di bidang pendidikan. Pendidikan formal maupun non formal. Di misi ketelunya Pak, meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang. Ya. Punten meningkatkan fisik maupun pembangunan fisik maupun non fisik di berbagai bidang. Kia punten eta visi misi abdi ambek terang hapunten abdi sanes disilah tamaringan waringkeun. Ya. Masalah pembangunan tujuan abdi ingin pemerataan. Oh. Dasar pemerataan kia punten. Sebetulnya pengalokasian dana desa bukan kehendak kepala desa. Tapi kehendak rakyat. Kepala desa cuma hak menyetujui, menunjukkan juga tidak Mengetahui, menyetujui ya, mengetahui dan menyetujui. Tapi harus dengan kehendak atau napi kahayang rakyat. Cek rakyat bahat abdi bade ngabangun ieu. Cek rakyat abdi bade ngabangun ieu. Kepala desa cuma menyetujui mangga. Ketika tahun punten di awal heula contoh ayeuna tahun 2021
2020 itu harus ada Musdus. Musdus adalah difasilitasi BPD, LPM, Ekbang, RT dan RW juga. Aduh. Itu membawa hasil keputusan meningkatkan masalah pelayanan di bidang pembangunan. Nah, jadi sebetulnya dasar kebutuhan masyarakat anu dek digunakan di desa adalah dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, sesudah diputuskan di tingkat RT baru diambil ke desanya melalui Musrembang Des. Di Musrembang Des disetujui oleh semua unsur, oleh tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, baru diklaim dina RKPD, rencana kerja pemerintahan desa. Di misi yang keempat, Bapak menumbuh, kembangkan dan melestarikan seni dan budaya. Nah, hapunten tadi habis sanes istilah tamang kali-kali kesalahan batur, tetapi kan hati bicara dengan realitas. Abdi merasa khawatir budaya-budaya kapungkur, budaya warisan kapungkur di Cemungcang mati suri. Sebetulnya di Cemungcang sangat potensial dari kalangan muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Makanya abdi punten engke tahun 2002 ketika terpilih jadi seorang kepala desa, saya akan membangkitkan kembali di bidang kesenian, bakat-bakat orang Cemungcang supaya tumbuh berkembang ketinggali ku desa-desa saja. Di misi yang kelima nih, Pak, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa. Maksudnya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa itu kayak gimana, Pak? Nah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur. Nah, maaf, itu sami wae seorang eta masalah pembangunan fisik. Nah, punten masalah pembangunan fisik, meningkatkan infrastruktur pembangunan fisik, jadi seharusnya punten secara sederhana mengerti masyarakat ngabangun teh wayahna harus anu kira-kira mendapatkan PADS desa, penghasilan asli desa. Ulah sampai istilah tamah ngabangun kira-kira sakali beak tuluy penghasilan ke depan. Contoh seperti punten-punten di desa Batur ya, supaya sangat-sangat engke kapayuna supaya masyarakat Cemungcang ngerti jeung rek kumaha ieu punten lamun urang pengalokasian dana teu tepat kana sasaran, teu sesuai jeung aturan, sesuai jeung kehendak rakyat, kumaha engke lamun kebijakan diganti ayeuna presiden, kebijakan presiden mulai Jokowi kumaha lamun dana desa urang kumaha miskin wae urang. Makana punten dana desa alokasikan karena infrastruktur anu kira-kira ngasilkeun. Contoh ngadamel pasar, ngadamel tempat wisata. Contoh punten ngadamel ruko, ngameser istilah tama kendaraan kan suatu ketika aya supaya engke contoh dina olahraga ngadamel sepak bola, ngadamel lapang pucat, istilah tambah lapang bulu tangkis supaya engke teh ningkat PADS teh aya. Ketika dana desa teh aya, urang geus jadi desa anu mandiri. Ulah sampai ketika dana desa dicabut, dipending oleh pemerintah pusat, urang masih kene
miskin. Jadi wala sampai punten ya memanfaatkan ya Pak ya. memanfaatkan. Jadi Kondisi. janten punten-punten masalah pengalokasian dana desa supaya mendapatkan aset desa dari PADES desa. Wala sampai kurang kayak kumaha lamun ayeuna teu tepat sasaran PADES desa teu aya dana desa dipending ku pusat kumaha rek saha nu jadi RT nu jadi RW nu jadi apa mal keresahan kana teh. Ayeuna hoyong-hoyong, ayeuna Pak nu bikin janji itu ini hayang dijadikan aparat. Kumaha? Ayeuna mah keur boga kena duit. Di pemerintah ageng kumaha lamun engke geus eueuh. Sedengkeun ayeuna teh dimanfaatkeun, apalagi yuk kita kerjasama sama masyarakat. Ini sebagai elemen kita bangun desa Cimuncang supaya desa yang lebih maju. Di misi yang ke-6 Pak, penertiban administrasi pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa. Nah, jadi itu dasar dari awal. Punten tadi abdi terus dipayungkeun administrasi masalah kondisi desa. Satu di bidang kependudukan. Di legalitas dan identitas orang harus sinkron dengan data di lapangan. Sudah harus terdaftar di pusat. Karena setiap ayah papait, setiap ayah manis, ketika ayah program dari pemerintah, ayah masalah di administrasi ente sesuai ente palit, makanya kena tumpang tindih, makanya memang itikan ketika menjadi seorang kepala desa. Administrasi kependudukan saya akan validkan sinkronkan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Kan ini Pak ya, ini bisa termasuk penertiban administrasi pemerintah desa juga. Kalau misalkan buat KTP, buat KK, buat akte, itu kan masuk mungkin kan ke administrasi desa. Kalau misalkan saya belum bikin KTP gitu kan, sekarang kan udah bisa di Kecamatan Mausma gitu kan. Bapak gimana caranya untuk melayani masyarakat yang lebih baik gitu kan. Misalkan gini Pak, tolong bikinin KTP gitu kan ke desa, gimana caranya Pak lebih baik gitu kan melayaninya? Nah, sekarang udah ada kebijakan di Kabupaten Majalengka udah launching kemarin pada tanggal 27 keputusan Bupati, bahkan secara sederhana mengatas masyarakat. Ayeuna sistem di Dukcapil, ayeuna biasa ngadamel identitas langsung dari rumah. Oh, bisa di rumah. Carana begini, punten ayeuna mah kieu. Ulah janji-janji ayeuna KTP digratiskeun, kakak digratiskeun, akte gratiskeun. Bukan tadinya. Program pemerintah di lonceng kemarin tanggal 27 Bupati, jadi ngadamel identitas kebutuhan masyarakat secara langsung dari rumah ke Dukcapil. Mal dibahasakeun bahasa internet kan sedekat ke masyarakat. Jadi kieu carana ngerti. Urang bade ngadamel KTP. Kakak. Nah, persyaratan teh di WA-keun. Oh, di WA-keun. Nah, di WA-keun langsung ka di Dukcapil. Di Dukcapil ayeuna mah di satu paketkeun. Ketika urang nyen KTP, kakak didamelkeun, akte didamelkeun, KIA didamelkeun. Engke entos beres, dastos kerjasama antara di Dukcapil terus di keputusan Bapak Bupati kerjasama dengan tim pos persero nu aya di Kabupaten Majalengka. Nu erek nu distribusikeun mah adalah pos engke mah urang mah tinggal ngantosan di bumi ke pos dongkap ka bumi nganterkeun kebutuhan habis sesuai anu diajukeun ka mari ka Dukcapil. Janten kitu. Jadi kan tadi di persyaratanana di WA-keun. Nah, di WA-keun teh kurang ka desa gitu kan nya. Sanes langsung ke Dukcapil. Oh, di Dukcapil gitu. Langsung ke Dukcapil. Ai nomor di Dukcapil mah terus tertera. Oh, terus tertera. Nah, cuman kewajiban seorang desa, apalagi kepala desa, memberitahu kepada masyarakat, bahkan nomor WA ini.
Oh, kebutuhan rakyat ini Oh. harus sosialisasi itu kepada masyarakat. Iya. Makanya ada informasi kebutuhan masyarakat, tolong secepatnya diinformasikan kepada masyarakat, sebab ngerana di pemerintahan punya waktu terbatas. Poin ketujuh, Pak. Misi poin ketujuh, meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan desa. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat. Maksudnya gimana? Dan sektor swasta. Punten dek, biar ngerti masyarakat semua di desa Cumuncang, biar disiplin. Mangkana urusan pemerintahan desa udah disumput-sumput. Tembongkeun dadatuna oleh urusan publik. Kumaha carana supaya masyarakat sadar, membina masyarakat di bidang kerjasama gotong royong. Nah, mangkana punten menarik simpatisan masyarakat kepada mendorong rakyat pemerintahan desa supaya masyarakat sadar. Mangkana trik-trik atau pelaksanaan awal nanti urang heula sebagai kepala desa. Tembongkeun supaya menarik, supaya sadar kumaha manfaatna gotong royong, kumaha manfaatna kesehatan, kumaha manfaatna ngajaga keamanan. Abdi punten tadi awalnya judulnya Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat. Partisipasi masalah swadaya masyarakat awal supaya orang dipakai contoh transparansi, keterbukaan. Ketika kita terbuka, ada keluhan, ada kekurangan, pasti lahirlah masyarakat yang ngabantu. Karena kita terbuka kepada masyarakat. Bahkan dana ini tidak mampu, bahkan dana ini kurang. Yakin, kusabab orang terbuka kepada masyarakat, bahkan duit dia temahi, yakin tumbuh masalah partisipasi masyarakat, swadaya masyarakat. Makanya abdi mah engke tercanten mah ukur disumput-sumput bejakeun supaya masyarakatnya aya leuwihan teu kekurangan sabaraha pasti dibantu ku rakyat. Benar, Pak. Tak gitu. Nah, di misi ke-8, Pak, menggali potensi desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. Ya, meningkatkan potensi desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. Mungkin di sini sumber daya alam gitu. Iya, ini begini, Dek. Ya, ini masalahnya punten. Kan aya kaur aset. Kaur aset teh fokusna teh mengelola aset desa. Punten. Jadi maaf, segala kekayaan desa harus dicantumkan, diteliti. Secara administrasi, lamun bengkok sabaraha hektar, lamun tanah cai sabaraha hektar, lamun tanah daratan sabaraha hektar, lamun tanah kebun sabaraha hektar, lamun tanah gunung sabaraha hektar. Tak eta digali supaya mendapatkan asli desa, supaya mendapatkan PADES desa. Carana contoh punten ayeuna waktu iya punten sebetulnya kalau diatur dengan maksimal, contoh bengkok sedahna lain dibogaanku masing-masing apa. Sebetulnya yang punya wewenang adalah aset, adalah kaur aset dikelola. Contoh erek di tengah ke, erek dijual per tahun, erek dijual per musim, gitu sote gitu sakotak. Aina sabar puluh hektar. Contoh di Bengkok. Engke nana teh dikelolanya segitu kan mendapatkan duit setahun bisa barat di Bengkok. Kedua, tinggal di punten kade ulah salah kaprah masyarakat. Ada ayeuna tanah gege. Tanah gege layak dicopot, mulai diambil dengan begitu saja, masyarakat pasti ngambek. Bapak kasadar, iya tanah gege asli nah ayah tanah, iya tanah dikelola. Silahkan bapak manfaatkan, tapi punten PADES nak kedah ayah sabar persen ayah nanti kadesa margi pilih sirikeun batur, ay batur mah henteu ngelola, ay bapak mah ngelola. Makana bantu mikir masyarakat nah
pada sabar persen istilah mah kadesana. Nah ini di misi ke-9 Pak ya, meningkatkan kerukunan kerjasama antar lembaga desa. Maksudnya lembaga desa gimana? Meningkatkan kerukunan kerjasama antar lembaga desa. Nah, itu kieu punten cek adik kieu kan lembaga desa. Lamun di pusat eksekutif legislatif, keputusan-keputusan yang kebijakan-kebijakan untuk kebutuhan masyarakat harus keputusan itu kerjasama dengan lembaga desa. Karena lembaga desa itu lamun di pusat mah eksekutif adalah pemerintah, legislatif adalah lembaga, nyata MPR, DPR. Lamun di desa nyata BPD, RPM. Ketika keputusan kepala desa harus kerjasama jeung lembaga desa, makalah timbullah kepercayaan masyarakat, meningkatkan lembaga desa. Pasti antara lembaga jeung masyarakat, sabab lembaga teh adalah wakil masyarakatnya. Nah gitu pokoknya. Jadi besi lebat eta supaya istilah sinkron, supaya istilah satu tujuan antara lembaga jeung pemerintahan. Nah, benten Bapak BPD benten lain aparat desa, Bapak LPM benten lain aparat desa, eta mah pemerintah desa, lembaga desa gitu. Nah di poin ke-10 ya Pak, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing sosial ekonomi. Mungkin di sini disingkatkan meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya, dengan kemampuan daya saing sosial ekonomi. Maksudnya gimana ini Pak? Punten eta mah aturanana kan di urang teh gampang sangat potensial di segala bidang, terutama di bidang perdagangan. Sebenarnya masyarakat Cimuncang harus tahu, kamu ada di generasi muda harus tahu, ketika pemerintah menyalurkan bantuan kepada satu desa untuk menciptakan perusahaan yakin berat tidak terima. Sabab aya praktek heula. Ya punten, aya praktek heula. Contoh punten ayeuna pemerintah di bidang perdagangan erek nyiptakeun kerajinan di desa naon yakin ngabinana berat. Memeh jadi artos Chef Agung di Cimuncang sangat potensial. Geus yakin benar-benar punya bakat jeung hasrat. Sok ayeuna kerajinan di Cimuncang aya nu kakurangan. Erek naon? Perusahaan beberapa macam, erek sapuna, erek nu mautna, erek nu tukang pelana, erek pelana, erek perambang pramukaan, erek rambang potihanana. Tinggal difasilitasi. Daya saing. Orang mah yakin lamun ku orang benar-benar dikelola, benar-benar disupport, benar-benar diprioritasasi oleh desa, yakin pasti bahan nomor hiji, pasti jadi sorotan publik, bahkan desa Cimuncang desa anu produksi. Mun kan ge banyak di Cimuncang teh industri teh yang maksudnya ge seueur pengrajin gitu nya di desa Cimuncang gitu kan. Maksudnya kieu teh Pak, kebayang teh Pak misalkan 10 tahun yang akan datang gitu kan, generasi pengrajin teh bakal nambah apa bakal ngurangan gitu Pak. Abi mah mata nyai rada tertarik oge peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemampuan daya saing tak hoyong ngembangkeun pengrajin nu aya di desa Cimuncang nya intina mah ku desa teh dilirik lah kasarama gitu nya di nya so Bapak teh itu dijawab difasilitasi mentang kumaha tah Pak tah. Punten carana kieu kan di urang geus istirahat sama turun tumurun geus harus buat warisan lah ti nenek luhur masalah perusahaan. Tah jangan sampai daya saing urang gan ukur jadi tukang buburuh. Nah, aya nu boga aya keuntungan apa tuh? Nah teu contoh ayeuna contoh lah urang mah gan ukur di anak. Gini urang Surabaya nu beungarang. Nah teu
orang pengrajin. Sedangkan kan orang pengrajin, orang Surabaya malah bisa bengan lamun tanpa orang Cimunca. Ya. Makanya saya tingkatkan fasilitasi. Ulah sampai generasi-generasi yang akan datang sampai tukang ojek seperti dia. Nanti ciptakan, dorong, bere istilah tama bimbingan supaya dipertahankan, ditingkatkan masalah kerajinan di desa Cimunca. Ulah cicing wae. Rasa kepedulian seorang kepala desa di bidang ekonomi apalagi bidang perdagangan ulah sampai cicing, dorong rakyat, bere pengertian, nanti bere bimbingan supaya lu meningkat itu di bawah, baru bos-bos kita tingkatkan. Sok kerjasama dengan desa. Yang ke-11, meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Kenapa? Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Oh, jiwa sosial. Jiwa sosial. Jadi seperti tadi yang terakhir, visi terakhir kita meningkatkan jiwa sosial. Tumbuhna jiwa sosial di masyarakat. Sebetulnya lamun ayeuna erek ningali jiwa sosial masyarakat, nanti kepedulian rakyat, contohnya kieu. Kan kewajiban seorang rakyat Cimuncang harus memilih dan dipilih. Lamun benar-benar ningali benar-benar ayeuna nempo jiwa sosial masyarakat lamun satuju, da bima satuju atuh. Dak urang daftar. Tempo rakyat. Kamana arahna tanpa dipaksa-paksa. Hak demokrasi dan konstitusi adalah ada di rakyat. Jangan sampai diiming-iming, jangan aja paksa. Hayangnya ditempokeun. Ket tumbuh jiwa sosialna, jiwa kebodohan. Da aing hayang boga pemimpin nu alus, aing mereka nomor ieu, wah aing mereka nu nomor 1, nomor 2, ada nomor 3. Nah katingali. Katingali jiwa sosialna, nada tumbuh karena dilatih. Ulah ditekan, biarkan kebebasan, hak demokrasi, nanti ulah ada penekanan, hapunten kan tumbuh. Jadi lahirlah seorang pemimpin anu bijak. Nah di misi yang terakhir Pak ya, akan meningkatkan ekonomi di bidang pertanian. Tentang di bidang pertanian mah lumayan lebih panjang. Nanti di bidang pertanian mah contoh. Saudara-saudara, kurang ulah cicing. Contoh secara sederhana masyarakat Cimuncang supaya tahu, orang turun ke lapangan. Turun ke lapangan di bidang meningkatkan pertanian. Iya teh tanah teh berbagai macam. Lamun cek bahasa orang tamat, aya nu bisa diolah ke masyarakat nu setahun sekali. Aya nu bisa ku masyarakat setahun 2 kali, aya nu teu bisa diolah ku masyarakat dimanfaatkan. Sebetulnya seorang kepala harus tahu betul lapangan kumaha carana ieu meningkatkan pertanian ekonomi di bidang pangan. Di bidang pangan tempo upayakeun ieu teh tanah teh di dieu teu bisa disawahan. Di mana sumber cai? Nah, sumber cai di mana? Contoh, lamun bisa nyen irigasi ku irigasi, teu bisa ku talang, meulikeun talang. Lamun teu bisa ku talang, di mana Bang Sedot? Di mana nyedotna? Nah, udah sampai kitu. Nah, sedot supaya eta tanah anu tadina teu bisa dimanfaatkeun Ketika anu tadina setahun 2 kali bisa tahun 3 kali. Nah, tadina setahun sekali bisa tahun 2 kali. Tak fasilitasi jangan daya dana desa. Ketika masyarakat membutuhkan, coba sumber punten kamari aing abdi sanes punten bener sanes abdi ngayekeun. Sanes abdi istilah tama ngegoreng punten kamari ketika bencana. Hapunten alhamdulillah lah kebijakan kesadaran masyarakat sadayana nage ku masing-masing pribadina. Alhamdulillah teu rarewe aya teu urang. Dan rewe dalam aina palalinter jeung ngagali kana punten adi marem jeung kepala desa kana dipantau ketika geus katingali ieu kedah ngaluran ieu kira-kira nganggo saluran cai ieu nganggo talang ku abdi mah dibikeun jalan atea punten saluran cai punten nu bikin eta masyarakat
Ya. Ketika aya Ditanyakeun. di keteh dibikin ke masyarakat kop gerak tah duitna gerajeun saluran cai erek benar rek butut kumaha marane kan lamun teu bener teuing da marane nu ngagawean ge ulah ayeuna urang sakarep dae. Nah sakitu kade pemerintah menginstruksikan harus punya kartu tani. Kenapa kebutuhan masalah pertanian melalui kartu tani? Karena apa? Karena ada subsidi dari pemerintah. Supaya tepat sasaran, tepat kajalma nu ngabutuhkeunna melalui kartu tani. Contoh masalah pupuk. Punten, adi punten, ayeuna pupuk. Pupuk diatur oleh undang-undang di tahun 2017 merencanakan pemerintah. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Kade memutuskan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan pupuk kudu disubsidi. Nah, coba saurang utama aya subsidi. Sabab nu teu disubsidi ini hargana nepi ka 3.000, nu disubsidi makan ukur 2.000 aya harga tertinggi. Tah masalah ayeuna kartu tani berlakuna untuk masyarakat petani ayeuna nu dianggo adalah RDKK. Rancangan definitif kebutuhan kelompok. Makanya punten masalah pupuk sanes ngukur luas area. Kade bisi aya simpang siur informasi kade memang eta jalma apa abdi teu disalahkeun. Ku abdi moal diambekan cuman kebodohan. Ketika geus dibere nyaho masih keneh bodoh berarti belebu benar eta. Contoh masalah pupuk untuk kebutuhan ieu masalah pertanian, untuk kebutuhan masyarakat petani. Ngitungna jadi dari RDKK rancangan definitif kebutuhan kelompok. Artinya gitu, lain rancangan definitif kebutuhan luas area. Ulah nuduh Bapak Umi nyebutkan pupuk 300 ton, 360 ton dikamanakeun pupuk eta sasana dijual ka mana. Eta lepat masyarakat. Kieu lamun ngitung luas area memang laras. Luas area Cimuncang 8 km persegi. Lamun dikalikan karena nominal pupuk pantes jatuhna 300 ton. Tapi pun tendang ngetang lagi luas area. Jadi wayahna meureun lapang garmuk beli. Kuburan gemuk, imah auran gemuk, balong auran gemuk, saluran cai aluran gemuk. Lapang sepak bola, mun gaduh kebon Kaliandra gemuk, nu gaduh kebon Bitung gemuk. Lain mun ngitung ka luas area. Abdi mah solaku jelas tama anu ngayakeun gemuk, bunga, ami gede bati. Nah teu. Da bunga lamun ngetang kadinya, lamun ngetang luas area, nah teu. Tak kade kebodohan, ulah sampean nemongkeun kebodohan. Kan diatur ku pemerintah nyaeta RDKK rancangan definitif kebutuhan kelompok. Disesuaikan jeung kebutuhan. Nah teu kebutuhan di Cimuncang anu dikelola nu dijieun istilah nu ngabutuhkeun pupuk sapoteuna teh 10 hektar. Nya enggeus RDKK na 10 hektar teh dikalikeun kana gemuk sekian puluh ton. Mangkana dibere sesuai dengan RDKK yang sudah diajukan oleh ketua kelompok. Dibikeun ke abdi sesuai dengan kebutuhan RDKK rakyat. Dilengkapi dengan KTPKK karena apa? Karena dituntut SPC-nya. Ketika turun gemuk 1 ton, wayahna SPC-nya dituntut. Kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintah. Dabab lamun simpang siur sakilo ge dikamanakeun. Lamun ayeuna si A contoh butuh sakintal. Ternyata dina RDKK dan aya 85 wayahna nu 5 kilo kudu dibayar subsidina. Kusaha ke pokok. Abi ahli merugi. Makana ada prosedur dan aturan dipakai wayahna 85 kilo. Nu 88 sakita. Makanya punten eta mah hiji kebodohan kurang
istilah SDM lah masih nenek lemah, makanya yuk gali masalah sumber daya manusia, nya sumber daya gali, wayahna eta kebodohan ulah sampai dipercaya. Karena diatur oleh undang-undang. Negara kita adalah negara hukum. Dipayungi hukum, ulah segan-segan, ulah sensi-sensi. Baik, itu udah tos saya nanya misi Bapak itu dari 1 sampai 12. Mudah-mudahan masyarakat udah jelas yang udah dijelaskan sama calon Pilkades nomor urut 3 itu Pak Pendi Pradana ya. Ini di visinya Pak ya, mohon dijelaskan Pak ya. Tadi kan misi, sekarang di visinya nih. Terwujudnya Desa Cemuncang yang lebih maju, berprestasi, budaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan dengan maksimal kemampuan ekonomi dan pedulian masyarakat sosial dan pemantapan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan religius, kultural dan budaya daerah. Itu mau diperjelas itu visinya Pak. Nah, jadi masalah aturan untuk melaksanakan misi saya ya, makanya untuk meningkatkan di segala bidang, di segala unsur, tolong tadi kayak secara contoh sederhana biar masyarakat ngerti. Nade, sabab lamun orang secara detail pakai bahasa anu intelek yakin dicemuncang kebanyakan masyarakat awam. Terus terang deh ya, bukan abdi itu mampu. Ada mampu menyampaikan sesuai dengan prosedur pemerintah, dengan aturan pemerintah. Apa yang dituangkan nanti dari EPDM, saya bisa. Tapi daya tangkap masyarakat di Cemuncang, maaf, sadayana itu hampir sadayana masih kene celing, masih kene tajam. Semuanya masyarakat hampir kebanyakan tidak tahu, tidak ngerti. Makanya inti masalah visi dan misi dan pelaksanaan adalah simpel, satu keterbukaan dan musyawarah mufakat. Segala bidang masalah pegawai naon wae dengan didasari dalanasi dengan eta yakin mal aya anu curiga. Aturan pakai, prosedur pakai, hapunten masalah eta banyak. Abdi anu sana abdi teu mampu, pasti banyak orang-orang memang segelintir dua gelintir ngerti. Tapi ini kan masyarakat yang mana saya ingin tahu. Ngerti? Supaya ingin ngerti saya secara sederhana, secara simpel. Nah, dalam melaksanakan program saya adalah satu, keterbukaan dan musyawarah mufakat. Nah, itu kan mungkin masyarakat juga udah jelas visi dan misi Bapak Pak Pendi Pradana ya, calon kepala desa nomor urut 3 gitu kan. Dan saya sama teman-teman akan memberikan panggung gitu kan untuk kampanye online gitu kan. Sekarang langsung saja Pak, silakan. Punten ka sadayana masyarakat lapisan masyarakat Desa Cemuncang di Desa Cemuncang pada tanggal 22 bulan 5 dari hari H, hari pencoblosan. Hapunten abdi sebagai calon kepala desa anu nomor 3 hiji abdi nuhun doa ti sadayana ti lebet desa ti kampung. Mudah-mudahan engke dina pelaksanaan pencoblosan dina hari hana mudah-mudahan abdi aya dina kemenangan, aya dina keunggulan. Oke, hapunten nuhun gempi doa ti sadayana ti kawit ayeuna, mudah-mudahan ulah aya gangguan waya halang-halangan anu matak perjalanan abdi. Oke, hapunten ka sadayana saterasna abdi nuhun dukunganana ka sadayana ulah hilap. Kade menentukan pilihan tepat dengan hati nurani tingali coblos nomor 3. Punten sekali di kasadaya masyarakat Desa Cemuncang, kita nitipkan aspirasi harus tepat kepada orang yang tepat, kepada orang yang jujur, kepada orang yang benar, untuk itikat dan tujuan di dalam visi dan misi ku Bapak baca kumha tujuan anak mangkana nanti pada tanggal 22 jangan lupa coblos nomor 3. Nah, dari semua visi dan misi Bapak Pendi Pradana udah dijelaskan gitu kan.
Jadi tong hilap saurna coblos nomor tilu urut nomor urut tilu gitu kan ya. Yang mudah-mudahan misalkan Bapak janten visi sareng misina sesuai gitu kan ya. Mudah-mudahan gitu kan abdi ti pihak tim Asamoah TV gitu nya ngaturkeun nuhun gitu kan abdi tos namu ka dieu ngaganggu kana waktosna si Bapak gitu nya. Yang mudah-mudahan acara Pilkades nu tahun ayeuna mudah-mudahan acarana lancar sadayana gitu nya teu aya gangguan teu naon gitu nya. Nya Amin, amin. ditutup we ku assalamualaikum